Fenomena yang aneh setelah Jokowi lengser itu adalah banyaknya orang yang menghujat baik Jokowi secara personal dan program-program tinggalannya. Nah, salah satu program tinggalannya yang selalu dihujat mendapat banyak sekali cercaan dari orang-orang rakyat Indonesia, memang mengherankan ya. Di tengah sebagian orang yang sedang giat-giat membangun, mengumpulkan dana, kemudian menggunakan dana itu, kemudian melaksanakan program-program pembangunan yang super besar, ya, yaitu IKN, Ibu Kota Nusantara. Ini adalah salah satu yang paling banyak dihujat, dicerca, padahal ya sedang berjalan dan menggunakan uang rakyat. Ya, dan itu tidak mungkin tidak pasti akan berjalan. Tetapi begitu masifnya orang menghujat dan mencerca. Ya, sekali lagi, padahal program ini ya pasti tidak mungkin mangkrak. Dia akan jalan terus karena kita sudah sama-sama tahu bahwa program pembangunan IKN itu sudah menjadi bagian dari keputusan pemerintah, yaitu legislatif dan juga eksekutif. Ya. Jadi tidak mungkin tidak itu sudah menjadi keharusan untuk diteruskan. Ya. Dan tidak mungkin tidak gara-gara IKN kemudian gara-gara programnya kemudian misalnya Jokowi akan diadili atau tidak, itu keputusan bersama pemerintah, eksekutif dan legislatif. Ya, soal kasus-kasus misalnya korupsi itu bukan masalah Jokowi, itu adalah masalah di lapangan pelaksanaan yang itu hal lain ya. Tapi bahwa IKN itu akan berlanjut ini sudah menjadi suatu keharusan. Makanya aneh sekali kalau dulu ketika masa Pilpres, Anies dan siapa itu Caimin itu berkampanye untuk tidak akan meneruskan IKN. Itu logika umum masyarakat dalam hal berbangsa dan bernegara. Kita tidak mungkin begitu saja menyetop sebuah program yang sudah dipikirkan dengan matang, yang sudah yang sudah dibiayai begitu banyak. Nah, itu sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan oleh pemerintah berikutnya. Jadi Anda yang selalu berdoa buat IKN supaya mangkrak, itu pasti Anda akan kecewa, saudara-saudara ya. Kenapa IKN harus berlanjut dan harus dilanjutkan dan harus diupayakan ya, walaupun lama dan mahal ya. Karena ini adalah program yang memang bertujuan untuk memenuhi aspirasi sila, paling tidak sila ketiga persatuan Indonesia dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek segala pembangunan yang justru fondasinya adalah konstitusi kita dan keharusan dari perintah konstitusi, keharusan, maka ini menjadi keharusan kita untuk melaksanakan at cost ya, apapun resikonya dan apapun berapapun biayanya. Karena ini adalah hal pemerataan keadilan ya, pemerataan keadilan. Selama ini kita tahu bahwa pemerintah sebelum Jokowi dalam melaksanakan program pembangunan itu pusatnya di Jawa, sentralnya di Jawa, semua fasilitas the best itu ada di Jawa, yang membuat arus urbanisasi semua menuju ke Jawa, terutama Jakarta. Bayangkan Jakarta yang wilayahnya segitu itu mempunyai dana 60% lebih dari semua dana negara ya, arus dana APB anggaran pembangunan itu paling banyak di Jakarta. Nah, ini kan justru supaya satu kali bekerja tapi mempengaruhi semua permasalahan yang ada dalam hal urbanisasi misalnya ya.
kemudian dalam sisi lain juga pemerataan kue pembangunan yang selama ini ada di Jawa, ini akan dialihkan secara geografis ini pas di tengah-tengah Indonesia, yang akan menarik daerah-daerah lain, masyarakat di daerah lain akan tumbuh, ya. Jadi di sekitar Kalimantan Timur itu daerah Kalimantan yang sangat luas, kemudian di Sulawesi pasti akan terpengaruh, kemudian di Jawa itu sudah otomatis arus urbanisasi ke Jakarta akan berkurang, sehingga akan tumbuh ekosistem kehidupan yang baru. Nah, itu akan terjadi, saudara-saudara. Kalau selama ini bagaimana juga misalnya pemerintah pusat yang jauh dari timur itu mempunyai kesulitan untuk mengontrol keadaan security, prosperity masyarakat di Indonesia Timur, karena memang pusatnya terlalu jauh, tapi dengan ada di tengah-tengah Indonesia yang menjadi pilihan geografis pemerintah, ya, di Kalimantan Timur, itu paling tidak kontrol masyarakat, pemerintah dan program pemerintah ke Indonesia Timur yang dinyatakan sebagai orientasi pembangunan di pemerintahan Jokowi, ya, itu akan terjadi, ya. Sekarang kalau tetap pemerintah itu tidak mempunyai solusi untuk memecahkan masalah pemerataan kue pembangunan ini, kapan akan dimulai? Ya, jadi membangun infrastruktur itu memang susah, ya, dan ribet. Orang kalau misalnya Anda membangun rumah saja, Anda akan selalu berpikir kapan ya atau enggak yang membangun, ya, uangnya dari mana, ininya dari mana, tukangnya bagaimana, desainnya bagaimana. Tapi kalau berpikir terus, sementara nilai uang, bahan bangunan, semua itu akan terus berjalan merangkak naik. Jadi dalam hal pembangunan infrastruktur itu salah satu aspek yang dibutuhkan adalah keberanian untuk bertindak. Ya, akhirnya ini kita Jokowi, terima kasih, ya, kita berterima kasih kepada Jokowi bahwa ini kemudian sudah dimulai. Kalau tidak dimulai mungkin akan diundur dan tidak akan pernah terjadi usaha atau tindakan awal untuk melakukan program pemerataan pembangunan. Saudara-saudara, memang al-fadlu lil mubtadi, segala kemuliaan dan segala cercaan itu memang selalu diarahkan kepada orang yang memulai. Nah, itulah pemimpin yang berani. Salah satu aspek penting yang harus dimiliki adalah keberanian untuk memutuskan dimulainya pembangunan IKN itu adalah visi leadershipnya Jokowi, yang kemudian itu berdampak nantinya pada pemerataan. Bayangkan kalau tidak dimulai, kapan kita akan memulai? Ya, oke, di IKN di lokasi sekarang itu banyak banyak masalah, ya. Banyak masalah, ada air, ada masalah hutan, ada. Saudara-saudara, ya, kita ini punya ilmu dan kita punya keyakinan, ya, punya agama, punya ilmu. Orang di Cina saja bisa merubah gurun menjadi danau, ya, bisa membangun jurang, kemudian dibuatkan jurang yang dalam sekali, dibuatkan jembatan. Di Dubai, ya, Sahara bisa dijadikan kota. Masalah air bisa diselesaikan dengan ilmu dan sains, ya. Ilmu dan sains mereka bisa menyelesaikan dengan itu. Masa untuk apa kita selama ini belajar, punya kampus, punya profesor, kemudian kita banyak sekali insinyur yang belajar bagaimana mengatasi masalah-masalah itu, kenapa tidak kita pakai untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, ya. Jangan pesimis, ya.
Untuk apa kita belajar kalau tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah alam? Cuman kesusahan air di Kalimantan itu, Indonesia daerah tropis itu mudah sekali dalam bayangan kita untuk misalnya mengkondisikan datangnya hujan dan lain-lain. Jangan pesimis. Ya. Merusak alam, bahwa itu merusak alam. Saudara, di lokasi yang sekarang, IKN itu adalah lokasi yang kebanyakan bekas lahan tambang yang memang sudah rusak karena dulu penggunaan lahan-lahan tambang itu kurang terawasi oleh pemerintah sehingga itu memang sudah rusak. Ya, satu. Yang kedua, pembangunan ini menggunakan paradigma baru, bukan merusak alam, tapi justru mencoba untuk memperbaiki alam. Ini wilayah luas yang sudah rusak, itu dihuni manusia, masa manusia kemudian akan kembali merusak. Itu justru kesempatan untuk merestorasi. Jadi mungkin Anda bertanya, tidak mungkin kita merestorasi. Itu soalnya, kita selalu berbeda pandangan. Anda punya paradigma yang pesimis, sementara kita punya paradigma yang optimis bahwa manusia sebenarnya bisa mempunyai daya untuk survival. Ya. Nah, kalau kita berada di suatu wilayah baru yang sudah rusak, masa kita akan merusak kembali? Justru kita akan memperbaiki. Ya. Dan Anda tahu kan, mungkin adalah wilayah IKN sekarang adalah wilayah yang bukan hutan lindung dan bukan pula hutan alam, tapi itulah hutan industri yang dipanen 6-7 tahun sekali untuk keperluan industri. Dengan program IKN di sana, harapan bahwa kita bisa memperbaiki lingkungan justru saya kira semakin terbuka. Terima kasih.